Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kesehatan lingkungan, yaitu Bapak Dr. Wildan Wisudawan, SKM MKes. Baik, perkenalkan nama saya Nurfadina selaku moderator di presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan untuk pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Handayani, akan memaparkan jurnal yang saya dapat. Jadi, menyotori modifikasi siklus air dan kesehatan sistem bumi di era antroposen. Air tawar dianggap sebagai elemen kunci dalam mengatur iklim dan mendukung ekosistem serta keberlangsungan hidup manusia. Namun, manusia telah memberikan dampak yang signifikan pada siklus air melalui aktivitas seperti penarikan air ke permukaan, pemompaan air tanah, dan perubahan tutupan lahan. Penelitian ini mengidentifikasi 4 fungsi utama air tawar dalam sistem bumi, termasuk pengaturan hidroklimat, hidroekologi, penyimpanan, dan transportasi air. Penelitian ini menyoroti bahwa pemahaman holistik mengenai interaksi manusia dengan siklus air dan dampaknya terhadap stabilitas planet masih kurang, meskipun ada banyak studi pada skala yang lebih kecil. Next. Ditegaskan bahwa modifikasi siklus air bukanlah hal baru, tetapi skala dan laju perubahan yang terjadi saat ini tanpa preseden. Terdapat tantangan ilmiah dan kebijakan yang dihadapi untuk dapat memelihara fungsi air dalam mendukung sistem global di masa depan, yang mengharuskan kolaborasi antara pengetahuan, pengambilan keputusan, dan kebijakan sustainability. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk memahami dan mengelola dampak modifikasi siklus air untuk mencapai ketahanan sistem bumi yang lebih baik. Sebagai kesimpulannya, siklus air yang sehat adalah kunci bagi ketahanan bumi. Modifikasi antropogenik pada siklus air perlu dipantau dan dikelola dengan hati-hati untuk mencegah pergeseran rezim global yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak modifikasi siklus air pada skala lokal dan global. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarifah Alfi Nabila akan mempresentasikan jurnal mengenai hubungan fungsional menunjukkan perbedaan dalam representasi siklus air dari model air global. Penelitian ini menunjukkan kekuatan hubungan fungsional antara variabel pemaksaan seperti curah hujan dan radiasi bersih, serta fluks air seperti evapotranspirasi aktual, pengisian ulang air tanah, dan total limpasan. Hubungan ini kuat di wilayah yang dipengaruhi oleh kontrol iklim, meskipun ada tantangan dalam mengukur dan memahami dampak manusia terhadap siklus air. Penemuan ini memiliki implikasi penting untuk evaluasi model hidrologi dan pemahaman siklus air global, terutama dalam konteks perubahan iklim. Artikel ini juga membahas ketidaksepahaman yang signifikan antara model-model air global dalam memprediksi 3 aliran air utama, evapotranspirasi aktual, pengisian ulang air tanah, dan total limpasan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya representasi yang akurat dari keseimbangan energi dalam model untuk studi perubahan iklim di masa depan. Klasifikasi wilayah iklim dilakukan berdasarkan indeks kekeringan dan suhu, menghasilkan 4 kategori, yaitu basah hangat, basah dingin, keringat dingin, dan keringat hangat. Data dan kode analisis tersedia untuk Indo. Dan penelitian ini
menggarisbawahi pentingnya pemaksaan model dan pengaruh manusia dalam analisis hidrologi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya menggunakan ensemble model untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dalam studi hidrologi dan menekankan pendekatan baru dalam evaluasi model air global dengan fokus pada hubungan fungsional untuk meningkatkan pemahaman dan akurasi model dalam konteks perubahan iklim. Kemudian kesimpulannya, ketidaksepakatan antar model menunjukkan bahwa studi berbasis model air global harus dievaluasi dengan lebih cermat. Memperbaiki pemahaman tentang proses keseimbangan energi dan pengisian ulang air tanah akan membantu meningkatkan akurasi proyeksi siklus air dalam perubahan iklim. Evaluasi model dengan menggunakan hubungan fungsional dapat meningkatkan ketepatan model global dan relevansinya dalam kajian perubahan lingkungan. Jadi, jurnal ini menekankan pentingnya menggunakan hubungan fungsional dalam evaluasi model air global untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang siklus air dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itu tadi, langsung saja kita akan melangkah ke jurnal peningkatan penguapan air berdasarkan film melalui struktur nanografen, wawasan dinamika molekular. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan fase di mana zat cair berubah menjadi uap akibat penyerapan panas dalam pendinginan elektronik. Fenomena ini dimanfaatkan melalui teknik seperti pendinginan cairan pendingin, biasanya cairan dielektrik, menyerap panas yang dihasilkan oleh komponen elektronik, menyebabkan menguap. Perubahan fase ini memungkinkan pembuangan panas yang efisien saat uap terbawa dari sumber panas. Signifikasinya terletak pada kemampuannya memindahkan panas secara efisien, menawarkan solusi pendinginan yang lebih efektif untuk perangkat elektronik performa tinggi. Meningkatkan penguapan sangat penting untuk meningkatkan pembuangan panas dalam berbagai aplikasi termasuk pendinginan elektronik, bahan berbasis grafen untuk penguapan. Khususnya, pelapisan yang terdiri dari grafen nanoplatelet atau GNPS dan karbon nanotubes atau CNTS telah diintegrasikan secara strategis ke dalam perangkat pendingin perubahan fasa untuk meningkatkan kinerja termal, seperti pipa panas dan kolam renang. Selain perannya yang signifikan dalam meningkatkan perpindahan panas, bahan berbasis grafen menawarkan keunggulan unik dalam proses pemisahan air. Kemampuan ini berasal dari sifat luar biasa dari struktur nanografen yang memungkinkan transportasi air dengan cepat sekaligus secara efektif, menghalangi jalannya sebagai besar zat lainnya. Dapat kita simpulkan, peningkatan efisiensi penguapan menambah gugusan hidroksil pada tepi grafen secara signifikan, meningkatkan laju penguapan air. Penguapan tersebut lebih efisien terjadi pada GNP yang difungsikan gugus hidroksil dibandingkan dengan GO atau graphene oxide yang gugus hidroksilnya melekat pada bidang dasar grafen. Penerapan masa depan, studi ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan material berbasis grafen untuk berbagai aplikasi seperti pendinginan, perubahan dan fasa dan desilinasi air. Baik, selanjutnya itu saya serahkan ke pemateri 4. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nusan Sadatean Nisa. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistematika isotop oksigen rangka 3 dari proses penguapan dan pencampuran dalam sistem danau gurun. Penelitian ini mengeksplorasi sistem isotop oksigen rangka 3 di Solar del Huasco, Chili Utara.
untuk memahami proses hidrologi dalam danau gurun yang dinamis. Temuan ini menunjukkan bahwa data isotop ini efektif dalam membedakan jenis penguapan dan pencampuran, serta pengevaluasian keseimbangan hidrologis danau melalui model penguapan isotop Craig-Gordon. Danau di lingkungan gurun menunjukkan dinamika hidrologi yang kompleks karena menerima pasokan air laut, sumber permukaan, dan air tanah, mengalami banjir musiman, dan mengalami penyusutan cepat akibat tingkat penguapan yang tinggi. Dalam jurnal ini juga merinci tentang metode pengambilan sampel dan analisis isotop pada air alami selama kampanye lapangan di September 2017, 2018, dan Maret 2019. Mencakup pengukuran parameter seperti suhu, pH, dan konduktivitas. 5 subsistem hidrologi utama diidentifikasi berdasarkan citra satelit dan pengamatan lapangan dengan variasi salinitas yang signifikan. Selain itu, analisis uap atmosfer dilakukan untuk menghitung variabilitas harian penguapan. Data isotop menunjukkan bahwa variasi dan sampel air dapat dijelaskan oleh penguapan sederhana, yaitu penguapan dengan pengisian ulang dan penguapan pencampuran isotop. Kesimpulannya, yaitu pentingnya isotop oksigen rangkap 3, yang dimana analisis isotop oksigen rangkap 3 secara signifikan meningkatkan pemahaman tentang proses hidrologi danau gurun, memungkinkan identifikasi penguapan dan pencampuran air yang tidak dicapai dengan isotop konvensional. Model Craig-Gordon, model CIGE terbukti sebagai alat pemantau untuk menentukan keseimbangan hidrologi sistem danau gurun yang dinamis dan kompleks. Implikasi untuk studi hidrologi penerapan isotop oksigen rangkap 3 dapat membantu rekonstruksi kondisi hidrologi masa lalu dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang keseimbangan air di lingkungan gurun. Itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja ke pemateri 5, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Siti Asila Mumtaza akan membahas jurnal mengenai hidrologi, sedimentasi, dan mineralisasi, yaitu perspektif ekologi lahan basah. Nah, dalam jurnal ini membahas dampak perubahan iklim dan penggunaan lahan terhadap siklus hidrologi, dengan menekankan pentingnya penganggaran air sebagai alat untuk merancang landscape berkelanjutan. Selain itu, jurnal ini juga menguraikan berbagai metode penganggaran air, termasuk curah hujan, evapotranspirasi, resapan, limpasan permukaan, dan debit air tanah. Nah, air memiliki sifat dinamis yang berkontribusi terhadap masalah geologi dan variasi ekosistem air, yang dimana ini mempengaruhi kehidupan flora dan fauna yang menjadi dasar rantai makanan. Selanjutnya, lahan basah air tawar lebih dari sekedar transisi antara sistem terestrial dan akuatik. Para ahli menganggapnya sebagai pusat kepentingan hidrologi dan ekologi. Berbagai pendekatan seperti pemetaan spasial, model hidrologi, dan penilaian kualitas air digunakan untuk memahami ancaman lahan basah, termasuk perubahan iklim, kontaminasi, perubahan penggunaan lahan, dan erosi. Keunikan hidrologi suatu daerah aliran sungai penting bagi sumber daya air dan pembangunan sosial ekonomi. Strategi pemantauan dan pemodelan diperlukan untuk menangani dampak perubahan global pada ekosistem lahan basah. Nah, untuk kesimpulannya yaitu lahan basah merupakan ekosistem yang dinamis dan penting untuk kelangsungan hidup berbagai spesies. Proses hidrologi, sedimentasi, dan mineralisasi yang berlangsung di dalamnya sangat mempengaruhi fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Ancaman dan tantangan lahan basah menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim, kontaminasi kimia, erosi tanah, dan perubahan penggunaan lahan. Kemudian konservasi dan pengolahan lahan basah sangat diperlukan untuk mempertahankan ekosistem dalam kondisi yang sehat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi hasil presentasi kami. Dari diskusi tadi bisa kami simpulkan bahwa siklus air adalah proses alami
yang menjaga keseimbangan air di bumi melalui berbagai tahapan seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi yang kemudian membentuk awan melalui proses kondensasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel yang terbawa oleh air, terutama dalam air sungai atau laut, yang membantu pembentukan lapisan tanah dan batuan baru. Kemudian ketiga proses ini saling berhubungan dalam mendukung siklus air, menjaga keberlangsungan ekosistem dan mempengaruhi pola cuaca serta pembentukan bentang alam di bumi. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.